Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi kita bertemu di channel Firman Sinergi Official. Masih membahas tentang seputar bisnis PTBS. Nah, di konten video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari calon mitra yang eh, bertanya bahwa dari mana PTBS ini bisa membayar dengan miliaran hanya dengan modal sekali seumur hidup yaitu 2,1 juta, tapi bisa mendapatkan 1,9 miliar untuk minimal dan maksimal 31 kali 1,9 miliar, sehingga bisa ditotalkan hingga 58,9 miliar. Nah, dari mana? Padahal kan PTBS ini di bisnis ini hanya modal 2,1 juta dan sekali seumur hidup. Itu pun modal 2,1 juta kita masih mendapatkan produk yang nilainya 3 juta, diberikan produk gratis secara cuma-cuma oleh perusahaan, 12 box yang nilainya 3 juta. Sudah tentu ini bagi kita yang berpikir secara logika ini tidak masuk akal. Dari mana PT Base bisa membayar hingga miliaran, sedangkan kita tahu bahwa untuk mendapatkan hasil yang besar maka butuh modal yang besar. Misalnya kita ingin dapat keuntungan 1 miliar seperti itu dari hasil usaha kita, maka modalnya minimal adalah 100% daripada 1 miliar, itu berarti 100 miliar. Berarti kita 100 miliar modal, dapatnya 1 miliar keuntungan kita itu ya. Nah, tapi PT Base ini bisa mewujudkan hanya dengan 2,1 juta saja modal sekali seumur hidup, tanpa belanja ulang kemudian dan tanpa mendapatkan mencari-cari orang sebanyak-banyaknya. Jadi di bisnis PT Base ini boleh tidak merekrut, boleh merekrut. Merekrutnya maksimal 2 mitra. Nah, kita jualan produk pun tetap kita mendapatkan poin. Nah, dari mana tadi kita dibayarkan reward miliaran itu karena penukaran poin yang telah kita kumpulkan selama bermitra di PT Base. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, 100 poin di kiri dan poin di kanan ya, maka akan mendapatkan satu unit motor atau umroh yang nilainya 20 juta rupiah. Ya, jadi Bapak Ibu mau mengambil uang ataupun unit itu diperbolehkan ya. Kemudian yang kedua, di perayaan yang kedua 300 poin di kiri dan 300 poin di kanan, maka itu kita akan mendapatkan satu unit Honda Mobilio atau senilai 150 juta rupiah. Ya, cash tanpa ada persyaratan apapun ya. Syaratnya cuma mencukupi poin 300 kiri 300 kanan, cair 150 juta. Berikutnya di perayaan yang ketiga ada yang namanya sedang menunggu yang namanya Pajero. Pajero ini membutuhkan poin 1.500 di kiri dan di kanan, maka akan mendapatkan Pajero yang nilainya 500 juta rupiah. Anda bisa mengambil unit ataupun uang tunai. Dan perayaan yang paling tertinggi yang keempat adalah rumah senilai 1 miliar. Ya, senilai 1 miliar. 1 miliar ini syarat untuk mendapatkan ini maka kita harus mengumpulkan poin yaitu 3.000 poin kiri dan kanan. Nah, berarti dalam waktu 12 bulan kalau diestimasi penjelasan di plan marketing sebelumnya kita sudah mendapatkan 4.095 poin kiri dan kanan. Nah, teman-teman mungkin ini yang perlu saya jelaskan lagi. Poin itu terakumulasi teman-teman. Misalnya tadi di perayaan pertama ya dapat 100 poin kiri dan kanan. Maka untuk menuju Mobilio kita dapat tadi rewardnya 20 juta kan pada saat dapat 100 poin di kiri dan kanan. Maka poin itu tidak hangus tetapi melanjutkan untuk mendapatkan Honda Mobilio. Jadi dia akan terakumulasi seumur hidup tanpa ada yang namanya reset poin atau hangus poin. Maka berarti kita tidak perlu mengumpulkan 300 poin di kiri dan di kanan untuk mendapatkan Honda Mobilio, melainkan kita tinggal menambah saja 200 poin sehingga terakumulasi 100 poin pertama pada saat mendapatkan motor, maka berlanjut 200 poin di kiri dan 200 poin di kanan, maka 300 poin kiri dan kanan. Begitu pula untuk menuju ke Pajero yaitu 1.500 poin, maka kita cukup menambahkan poin itu kan sudah ada 100 tambah 300 berarti 1.100 poin lagi kiri dan kanan. Jadi akumulasi teman-teman. Bukan berarti ketika kita mau mengejar ke Pajero harus mengulang lagi ke 1.500 poin. Maka kenapa tidak heran hanya dalam waktu 3,5 tahun saja, 3,5 tahun dari perhitungan dari 2017 launching PT Base ini hingga sampai saat ini, data terakhir kemarin di Desember 2021 itu sudah membagikan 6.600 motor atau umroh yang nilainya 20 juta, kemudian 2.600 Honda Mobilio yang nilainya 150 juta dan 580 Pajero yang nilainya 500 juta dan 185 rumah nilainya 1 miliar ya kepada ribuan mitra-mitranya di seluruh Indonesia.
seperti itu. Nah, PTBS memberikan bukti bukan janji. Orangnya semua ada. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Sekarang kita kembali fokus ya. Bagaimana PTBS ini membayar mitra-mitranya? Dari mana PTBS ini membayar mitra-mitranya? Loh, kok bisa ya dibayar hanya modal 2,1 juta tapi dibayar miliaran? Secara logika kita memang tidak masuk akal. Baik, di sini saya akan jelaskan ya, teman-teman. Perhatikan pada gambar ini. Nah, PTBS ini terbagi beberapa bidangnya. Pertama, otomotif, pertanian, peternakan, perikanan, kecantikan, dan kesehatan. Jadi 6 bidang. Semua bidang apa yang ada di PTBS ini, produknya semuanya dibutuhkan oleh masyarakat dan kita sendiri. Jadi tidak ada susahnya ya. Kita hanya beralih menggunakan produk PTBS. Jadi misalnya kita pengen pakai misalnya kayak kosmetik, kita pakai produknya PTBS. Ya, apa bedanya? Ya, mungkin banyak yang bilang bahwa ini sama saja dengan kosmetik di luar. Iya, memang betul sama-sama kosmetik ya. Sama-sama kosmetik. Tapi di dalam kosmetik PTBS itu ada isi mobil di dalamnya, ada isi rumah di dalamnya, rumah miliaran, mobil ratusan juta, dan motor umroh, dan itu gratis. Ketimbang Anda menggunakan kosmetik selama seumur hidup Anda tidak pernah mendapatkan imbalan seperti itu. Nah, oke, sekarang kita beralih ke penggunaan pupuk. Nah, pupuk sekarang kan kalau misalnya banyak orang kemudian petani di Indonesia ini di mana-mana saja yang menggunakan pupuk, itu tidak pernah ada di dalamnya yang namanya ada mobil, ada motor, ada rumah, tidak ada ya. Tapi di PTBS ya, kita menggunakan pupuknya yang bisa meningkatkan hasil panen produksi 2 kali lipat. Setelah itu kita juga mendapatkan yang namanya reward ya. Di dalam kemasan pupuk itu ada reward miliaran seperti itu. Nah, kemudian otomotif. Nah, kita menghemat bahan bakar di sini. Dan penghematan bahan bakar dari mana? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya ya, ada juga video yang sudah saya bahas tentang produk otomotif, yaitu penghemat bahan bakar. Ya, sebenarnya sih sangat menghemat, apalagi sekarang di kala BBM sekarang sedang naik. Misalnya Pertamax harganya 12.500 ya, sedangkan Pertalite masih 6.750. Sedangkan kendaraan Anda itu dari pabrikan mensyaratkan memang harus menggunakan yang namanya Pertamax, tapi sayangnya masih banyak yang menggunakan Pertalite. Nah, disinilah kemudian peran dan fungsi daripada Eco Racing itu sendiri. Yang pertama, Anda cukup menggunakan Pertalite tanpa harus membeli Pertamax, tapi jangan lupa dicampurkan menggunakan Eco Racing sehingga bisa meningkatkan kualitas oktan dari bahan bakar itu sendiri. Jadi sudah tentu hemat ya. Seharusnya kita mengeluarkan mobil atau motor kita untuk menggunakan Pertamax, tapi karena kita punya Eco Racing, maka saya cukup beli harga Pertalite ya, saya cukup beli Pertalite saja, kemudian saya menambahkan Eco Racing, maka kualitasnya jauh di atas daripada Pertamax. Karena 4 liter bahan bakar bensin dicampur dengan 4 liter Pertalite dicampur 1 pil Eco Racing, maka kualitasnya adalah naik oktan 5 ya, dari 90 oktannya, oktan standar dari Pertalite itu sendiri, kemudian akan naik 595 RON, maka kualitasnya menjadi Pertamax Plus. Jadi di sini sudah sangat menghemat. Oke. Untuk pembahasan produk nanti saya akan membahas jauh lebih ke depannya nanti ya di video-video yang tersendiri. Karena kali ini saya hanya akan menjelaskan kepada teman-teman dari mana PTBS itu membayar reward yang miliaran, yang padahal kita modalnya 2.100.000 sekali seumur hidup, itu pun bisa saya katakan bukan modal. Ya. Yang pertama adalah di bisnis ini ada yang namanya bisnis konvensional dan bisnis penjualan langsung. Nah, bisnis konvensional ini misalnya contoh seperti yang sehari-hari yang kita makan, misalnya Indomie. Nah, Indomie ini kan dari pabrik, ya kan, dari pabrik, kemudian dioper ke distributor utama, dari distributor utama ke distributor pusat ya, kemudian distributor provinsi, kemudian distributor kabupaten, kemudian distributor kecamatan, dan kemudian grosir. Habis dari grosir kemudian ketemu ke kios, dari kios baru kemudian Indomie ini ketemu kepada konsumen. Tidak bisa semerta-merta kita sebagai konsumen melihat ada angkutan Indomie dari pabrik kemudian kita bisa menahan untuk membeli Indomie dari situ. Jadi tidak bisa. Ada yang namanya sudah ada penguasa-penguasa tingkat distributor utama, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan grosir ya. Dan kemudian yang untung di situ ya hanya mulai dari kios pedagang itu sendiri, dan kemudian distributor itu sendiri, kemudian grosir itu sendiri, distributor utama, distributor kabupaten, distributor kecamatan. Hanya itu yang mendapatkan untung, tapi cuman selisih harga antara produk
dibeli ya, antara harga harga produk, harga modalnya itu mereka dapatkan hanya modal eh, apa hasil jualannya. Misalnya Indomie ini satu bungkus dijualnya 3.000, ternyata modal mereka belikan di grosir ataupun di distributor 2,5, mereka dapat cuma Rp500. Nah di PTBS ini beda, kita dapat keuntungan langsung, istilahnya selisih daripada harga agen ya, beda harga agen, beda harga distributor ya. Jadi kalau kita bermitra di bisnis PTBS ini, kita sudah menjadi seorang agen atau distributor ya, seperti itu. Jadi kita mendapatkan selisih dari keuntungan produk. Selain daripada itu, setiap paket produk ada poinnya. Nah inilah yang akan kita tukarkan secara gratis oleh tadi reward-reward yang saya sebutkan. Oke, nah lalu kemudian kok bisa ya gitu? Misalnya kita bisa mendapatkan bayaran dari mana? Jadi PTBS ya berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional seperti yang saya jelaskan tadi, dari distributor utama ke distributor pusat, ke distributor provinsi, kabupaten, kecamatan, grosir, kemudian ketemu ke toko. Ini sudah sangat banyak sekali pengeluaran-pengeluaran, kos-kos biaya yang dikeluarkan, mulai dari distribusi ya, misalnya dari pengantaran dari satu daerah ke daerah yang lain, namanya distribusi ya, tidak mungkin dari pabrik langsung ke warung atau langsung ke grosir, pasti melalui jalur distribusi. Nah ini tentunya memakan biaya ya. Kemudian kita lihat bahwa sekarang ya, namanya produk terbaru yang bisnis konvensional, misalnya Indomie, ini tentunya diiklankan di televisi. Nah ini juga butuh biaya yang sangat banyak. Selain pada iklan di televisi, mereka biasa endorse artis. Nah ini tentunya mengeluarkan biaya iklan yang banyak ya, seperti itu. Kemudian ada juga pemasangan baliho atau spanduk, pembagian brosur, kemudian karyawannya juga yang kemudian digaji untuk kemudian mempromosikan produknya ya, sebelum dikenal oleh masyarakat luas. Tentu ini membuang biaya yang tidak sedikit. Jadi kurang lebih 40% hingga 70% terbuang untuk kemudian periklanan, sehingga masyarakat mengenal produk-produk mereka ya, seperti itu. Nah ini, sedangkan di bisnis penjualan langsung, karena namanya kita penjualan bisnis ini bergerak dia memasarkan produknya secara langsung, jadi kita sebagai mitranya berfungsi sebagai pengguna sekaligus pebisnisnya langsung. Jadi kita mendapatkan harga langsung, kemudian uh, kita mendapatkan keuntungan daripada itu ya, karena sistemnya dia penjualan langsung, jadi dia tidak memiliki yang namanya tingkatan-tingkatan. Tidak ada yang namanya istilah di penjualan langsung. Di PTBS ini ada distributor distributor provinsi, distributor distributor utama, distributor provinsi, distributor kabupaten, kecamatan, grosir. Tidak ada semacam itu ya, tidak ada. Kita pun juga tidak ada yang namanya sistem untuk mengiklankan ya, tidak ada perusahaan tidak pernah mengiklankan produknya untuk kemudian di media televisi atau segala macam, tidak pernah ya, tidak pernah seperti itu. Maka tentunya biayanya hemat ya, sehingga menghemat biaya. Nah siapa yang melakukan kemudian promosi atau informasi kepada masyarakat luas ya? Kita mitra-mitranya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memiliki hak usaha untuk mempromosikan usaha PTBS ini, dari produk PTBS ini, dan dari hasil cerita kita kemudian kita dibayar mahal oleh PTBS. Jadi ibaratnya tadi, seharusnya tadi misalnya di bisnis konvensional tadi membuang biaya untuk distribusi, kemudian untuk periklanan, endorse artis ya, pemasangan baliho dan lain-lain, 40% hingga 70%, inilah yang kemudian diberikan oleh PTBS untuk mitra-mitranya, seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman paham ya sampai di sini. Artinya biaya periklanan tadi, endorse artis yang harusnya dinikmati oleh artis, kemudian toko-toko, grosir, dan kemudian distributor, itu diberikan semuanya oleh mitranya. Jadi 40% hingga 70% keuntungan produk itu dibagikan oleh mitranya sebagai bayaran untuk kerja keras kita dalam hal memasarkan produk PTBS. Sebenarnya secara sekilas kita lihat tidak ada perbedaan antara produk PTBS dengan yang lain, karena semuanya kita butuhkan, seperti itu. Hanya perbedaannya kita cukup memindahkan saja penggunaan produk kita ke PTBS. Nah, karena di dalam kemasan produk PTBS semuanya ada di dalamnya ada reward miliaran. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kita harus pintar-pintar sekarang. Ya, misalnya saja begini, seperti ini ya. Contoh, saya misalnya mendapatkan produk terbaru dari pabrik bisnis konvensional. Misalnya contoh, ada ini Indomie keluaran terbaru. Saya merekomendasikan pada teman saya, ya si A. Bang, ini ada produk Indomie terbaru dari Indofood misalnya kan, seperti itu. Nah, kemudian teman saya coba produknya, ternyata enak. Tanyalah dia, belinya di mana?
Lalu kemudian saya tunjukkan, belinya di Indogrosir situ, belinya di toko situ. Kemudian teman saya bergegas untuk membeli Indomie tersebut. Setelah dibelinya, ya kan, kira-kira saya mendapatkan komisi tidak? Saya mendapatkan poin tidak? Enggak. Tidak akan sama sekali saya dapatkan. Yang dapat siapa? Ya kiosnya sampai dengan agennya, distributornya, ya kan semacam itu. Nah, jadi ini juga namanya ada justru menguntungkan yang di atas. Ya, di sini karena juga kalau misalnya kita belanja ke warung kan, yang untung kan distributor, yang untung kan warung. Nah, sebanyak-banyaknya untungnya warung, maka banyak juga menguntungkan distributornya, ya agennya kan. Nah, banyak menguntungkan agen, banyak juga menguntungkan distributor. Distributor banyak menguntungkan, distributor di atasnya menguntungkan distributor di atasnya, maka pabrik juga menguntungkan, perusahaan juga diuntungkan, maka menguntungkan yang di atas. Seperti itu. Sedangkan di bisnis PTBS menguntungkan secara merata, ya. Baik yang siapapun, yang penting intinya dia mitra PTBS, ya pasti menguntungkan keseluruhannya, seperti itu. Nah, kita merekomendasikan produk lain, kita tidak akan mendapatkan yang namanya poin sampai reward miliaran, ya seperti itu. Sedangkan di bisnis PTBS ini, ketika saya berbicara seperti ini, kemudian teman-teman jalankan bisnis PTBS ini, maka teman-teman dapat haknya tidak dikurangi, dan saya juga pun mendapatkan poin atau misalnya bayaran daripada PTBS, ya. PTBS yang memberikan bayaran itu, oleh perusahaan memberikan bayaran itu kepada mitra-mitranya, karena saya yang mempromosikan produknya, saya mempromosikan bisnisnya. Jadi teman-teman juga ketika sudah berbisnis di PTBS, maka teman-teman juga akan mendapatkan apa yang telah leader-leader semua dapatkan di bisnis PTBS ini. Oke, sekian untuk penjelasan kali ini. Saya kira sudah cukup jelas dari mana PTBS membayar hanya dengan modal 2,1 juta tapi bisa membayar hingga miliaran. Nah, itulah tadi ya. Jadi dialokasikan untuk kemudian bonus mitra-mitranya. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.